Masalah itu ya. Kalian belum bisa move on ya. Sabar ya. Mudah-mudahan nanti DA8 juga sesukses DA7. Kalau DA7 pilih usia. Kok DA7 sih DA8 ya? DA7 kan udah selesai. Iya Tia Amelia, kamu juga sebagai DP lovers harus lebih bijak lagi. Kalau misalkan ada berita, kakak ini ada berita, nggak, berita-berita yang tidak baik nggak perlu dikasih tahu, karena memang nggak butuh juga gitu. Jadi kalau kecuali berita-berita yang baik baru dikasih tahu. Kan udah tahu banyak orang yang mau fitnah, banyak orang yang ingin mengambil kesempatan, udah nggak usah di share dan tidak perlu gitu, skip, karena itu nanti akan merusak mental kamu sendiri juga. Bukan saya tahu kamu peduli sama Kak Dewi, tapi alangkah lebih baik DP lovers tidak usah memberikan berita-berita atau melaporkan berita-berita yang tidak baik, karena itu tidak penting. Jadi yang positif-positif aja kalau misalkan mau kasih tahu ya. Kalau positif-positif itu enak dengernya, kamu pun juga nggak pusing ya. Skip yang jelek-jelek tuh, di skip. Mami nanti ada DA8 nggak? DA8 pasti ada dong. Tanggapan Mami soal Akbar Family gimana? Ya nggak apa-apa. Berita yang tidak baik jangan dikasih Mami DP biar tenang pikirannya. Benar. Karena udah tahu kalau itu bikinan orang-orang yang iri, syirik, dengki. Kita itu punya Allah, biar Allah aja yang balas. Kalaupun ada bahasa-bahasa yang tidak baik, tiba-tiba dia keluarkan, ya tanya kenapa Dewi Persik bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya karena salah satunya dia pingin memerkosa lah, dia ngata-ngatain orang tua Mami Dewi lah. Nggak mungkin lah kita mau keluar bahasa binatang kalau misalkan orang itu bahasanya sopan sama kita. Karena bahasanya nggak sopan, nah, apalagi sampai ngirimin bendera-bendera, apa itu, bendera-bendera GAM. Nggak tahu, bendera saya merah putih, saya nggak ngerti kayak begitu-begituan. Fitnah itu kejam lebih dari betul. Saya nggak ngerti, bendera saya merah putih. Saya lahir buka mata ya bendera saya merah putih, udah. NKRI harga mati, udah, titik, itu poinnya, udah, nggak usah kemana-mana. Dan nggak ada tujuan nanti Dewi Persik bakal jadi menteri, nggak ada. Misalkan Bapak Presiden nyuruh saya jadi menteri atau siapa jadi menteri, nggak ada. Saya akan tetap jadi seniman sejati. Iya, ini lagi on the way Ilwa, lagi pulang. Bilangin Ilwa sama James Bond tuh ada akun-akun ada akun-akun yang tiba-tiba ngejelekin Mami, DM suaranya Mami memang lagi marah. DM-nya itu diupload di TikTok. Dipikir fans aku bakal gimana gitu, enggak lah. Fans banyak sekarang, masyarakat udah pada cerdas. Kenapa Dewi Persik bisa marah kayak gitu? Ya karena kan dulu inget nggak pada waktu di storyin ada kata-kata mau bunuh aku. Gara-gara Anabul itu yang membawa bendera, bawa bendera GAM itu. Kan sampai aku di DM, sampai aku dikata-katain dan ada pengancaman. Hati-hati aja loh, aku lagi santai nih. Nanti kalau aku lagi nggak santai, kalau misalkan aku lagi bener-bener aku seriusin kamu, habis kamu. Aku lagi masih santai nih, masih senyum-senyum, bisa kena loh. Kamu mau di ujung buruk pun bisa dapat loh, hati-hati. Karena ada pengancaman pemerkosaan, ada pengancaman pembunuhan, terus udah gitu ada kata-kata yang tidak baik, ya kan? Hati-hati loh. Pengancaman itu bisa dilaporkan loh. Mami kalau mau ikut DA7 minim usianya berapa? DA7 udah kelar sayang, DA8.
dari usia 14 tahun sampai 23. Sabar katanya, jangan didengerin. Iya sabar, tapi ya sabar gitu. Cuman gitu. Cuman ya kali itu, tapi buzzer sih. Kalau masyarakat yang realnya mah kayak tadi, banyak banget yang ini sayang sama aku. Tapi kalau yang itu mungkin buzzer laknat kali. Mami mau disapa dong. Halo Aisyah, jangan iseng di videoin ya. Ya biarin kalau orang mau videoin. Orang namanya orang terkenal itu pasti ada aja orang yang iseng. Namanya juga orang terkenal. Ya orang itu kan mungkin cari perhatian, ingin dapat viewer. Kita tidak bisa melarang manusia itu berbuat jahat sama kita. Tapi kan Allah melihat, Allah membalas. Ya kan kayak Endang-dang ini kan hilang tiba-tiba. Tadi ngata-ngatain orang, sekarang hilang tuh, bilang pret hilang tiba-tiba. Nggak ada. Karena memang jago kandang. Yang penting James Bond tetap sayang mami. James Bond kan udah tahu dong. Ya kan? Kenapa calon bini gua bisa bahasanya kayak gitu? Ya tahu lah. Gimana nggak mau pakai bahasa binatang? Secara calon bininya mau diancam, mau diperkosa lah. Terus udah gitu calon bininya dikata-katain begini, ya macannya keluar lah. Ya itulah gue. Ya biarin aja, emang gue kayak begini kok. Assalamualaikum mami. Waalaikumsalam. Salam dari Madura. Iya sayang. Minati DA8 Zahra jadi host lagi nggak? Nggak tahu, karena bukan aku yang punya Indosiar. Mami Dewi rangkul support Arbil. Gak usah disuruh, Arbil itu anakku. Maisha, kamu tuh ya Maisha ya, jangan percaya sama berita hoax. Itu akun yang jelek-jelekin Tasya itu pingin dapat viewer. Ya, akun-akun yang ngejelekin Tasya itu ingin dapat viewer. Yang nyenggol-nyenggol Tasya itu pingin dapat viewer. Ya, caper, cari perhatian karena akunnya sepi, karena nggak terkenal, jadi numpang pansos. Udah paham dari sini? Ya udah, kalau paham dari sini. Jangan semuanya apa yang diberitakan ini udah percaya aja. Janganlah gitu loh. Salsa, waalaikumsalam. Mami kawal Milen sampai halal. Ayo dong bareng-bareng kita kawal anak kita Mila dan Valen sampai halal. Ya udah biarin aja Roni. Orang yang menertawakan orang lain pada hakikatnya orang itu sendiri yang terhina. Orang yang menghina orang lain pada hakikatnya dia sendiri yang terhina. Ya udah, aduh Tasya mah cantik, tinggi, kecil, manis. Masa cuma dikatain sama dugong kayak hantu kayak begitu? Ya aduh, namanya bintang itu pasti selalu banyak yang iri. Udahlah. Ya kan? Ya udah, itu udah resiko menjadi calon bintang ya. Calon bintang dan akan menjadi bintang. Itu pasti banyak yang iri. Ngejail. Seketika kita terdiam. Rekam, ngantuk. Aduh lucu banget. Jadi dong nih. Mami aku tunggu di ulang tahun. Iya, nanti tunggu ya. Iya, Hana kebangun. Insya Allah.
Halo Cikita. Kapan pendaftaran di A8 dimulai? Nanti ya, kok nggak bosen nanggepin netizen. Anak nanggepin netizen, nggak bosen. Nanggepin netizen yang mana nih? Kan pada ada baik-baik ini. Lagi mana nggak mau nanggep ya orang di situ dari tadi banyak akun-akun bodong yang ngata-ngatain. Di blok mari sih pancet aja ngecepek. Seketika senyum-senyum sendiri mami. Lu macem-macem ditembak lu sama James Bond. Iyalah, James Bond aku tuh diam tapi dia itu kerja dalam senyap. Hati-hati aja kau. Mami kecewa nggak? Dari tadi aku sudah sampaikan di TikTok ya sayang. Ayo dong move on dari Dangdut Academy 7. Udah kelar. Ya. Sekarang itu kita bantu untuk mensukseskan Valen, Tasya, Mila, Arbil, April, pokoknya semua yang kalian sayang lah idolanya. Mami kecewa nggak Valen nggak juara 1 DA7? Semua Allah yang mengatur. Mami kapan go public biar para cegil tantrum? Ngapain tantrum? Mau go public ya nanti kalau sudah waktunya. Kenapa kita harus disuruh-suruh orang? Yang jalanin kan kita, yang nyaman kita. Biarin aja yang koar-koar, yang koar-koar itu kan caper. Pusing kalian yang dibahas itu mulu. Udah tahu kalau anak-anak aku Dangdut Academy 7 itu udah para bintang semuanya. Ya namanya bintang tuh diomongin, mereka tuh lebih maju di depan daripada orang-orang yang ngomongin. Yang ngomongin tuh di belakang kita jauh gak sukses. Ya kalau orang gak sukses tuh pasti akan ngomongin orang yang sukses. Pada intinya kan itu kan, kalian itu harusnya lebih cerdas lah dari kita. Ini udah tahun 2026, bentar lagi tinggal tunggu berapa hari lagi. Udah, ayo harus bisa lebih lebih smart lagi, lebih open minded lagi dalam menghadapi media sosial. Gitu loh. Kalau kamu ibaratnya dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ini ya susah, udahlah biarin aja. Sampai dia mati, namanya orang iri dengki itu ya sampai mati ya cepat matinya udah. Itu karena entah itu mati rezekinya, entah itu mati usahanya. Karena yang didahulukan iri dan dengki gitu. Nah itu angin raka. Mereka jual kita beli, jangan. Mereka jual kita tawar dengan baik-baik. Kalau nggak bisa ditawar ya kita borong. Gitu, itu baru benar. Kalau mereka jual kita beli itu namanya egois. Berarti tandanya merasa petantang petenteng. Kita itu bukan manusia siapa-siapa, kita tidak punya kekuatan apa-apa selain punya kekuatan Allah. Jadi ya udah, ada yang jual, ya udah kita tawar dulu baik-baik. Ya, gimana kalau kita tawar, nego. Kalau udah nggak bisa dinego, ya udah gas. Gitu ya nggak? Gitu aja. Karena kau sombong. Apa ini? Muhammad Dibal PO 2 Kota Cani. Yang sombong itu aku atau kamu yang gak bersyukur dikasih duit? Ya. Janda banyak bacot. Ya gak apa-apa, bacot gue bener. Daripada janda gak punya kewenangan, terus bawa-bawa bendera, ngapain? Ngapain bawa-bawa bendera kau? Hah? Kuswandi? Ngapain kau? Ya Kuswandi, kau bawa-bawa bendera ngapain kau? Mau ngapain kau bawa-bawa bendera kau? Bawa bendera merah putih NKRI harga mati kau. Hah? Mau jadi presiden sendiri kau Swandi? Gak usah jadi provokasi deh kau Swandi. Ya kau Swandi. Sayang kalau kau marah-marah kau. Bersyukur jadi manusia. Jangan marah-marah mulu. Ini ya gue ajakin live kau. Dari tadi kau. Kenapa di decline? Takut.
Hah? Ayo diajakin live bareng nggak mau? Coba kau ngomong di depan muka gua, berani nggak? Ayo Kos Wandi. Ini kau gua, kenapa di decline? Ah, munafik kau ya. Ayolah, coba. Coba live sama gue, ayo coba. Kenapa di decline takut? Kok di decline? Kalau ngomong aja lu menang ngetik aja, ngatain orang bacot, giliran gua anjing-anjingin kagak mau kau. Ah, ayo jangan cuman bisa gonggong ngetak ketik, ngatain orang. Ayo, kok di decline mulu kau? Takut kau. Eh, Anabul. Ayo Anabul. Lu live sama gue Anabul. Anabul Koswandi. Jangan di decline. Coba pengen kenal mukanya kayak apa sih? Muka kau tuh kayak apa? Hah? Coba, mana dari tadi? Gue ajakin live. Ayo jangan ngomong bacat, bocot, bocat, bocat. Gue ajakin live nih. Coba mana? Kok hilang? Kan aku pengen kenalan, pengen live bareng. Ayolah, coba pengen tahu mukanya kau kayak apa. Sini lihat. Jarang-jarang loh Dewi Persik itu mau ngajakin live orang. Ayo coba. Coba mana muka kau, Koswandi? Kenapa di decline mulu kau? Jago kandang aja kau. Kok nggak ada kau hilang kau sekarang kau. Bacot aja kau ya. Bodoh kau. Dinaikin mami. Udah dinaikin dari tadi nih, nggak mau dia. Dinaikin dari tadi nih sama aku nih. Ayo kau coba ngomong sama gua sini. Giliran gua kata-katain bahasa-bahasa binatang kau kagak terima kau. Heran deh gue. Mami janji ya jangan lupain Arbil. Kok bisa sih dilupain? Ya enggak lah, itu anakku. Barusan diajakin video call kagak mau. Padahal kan jarang-jarang ya Dewi Persik mau ngajakin orang video call. Di decline. Terus ngata-ngata, tapi giliran kita diemin, di chat, ngechat, bahasa-bahasanya kotor. Udah berasa kayak manusia paling suci dan sempurna. Dia banci mami, iya banci laknat. Yang tak pernah bersyukur atas pemberian Allah. Ya, sabar mami, jangan dengerin kata-kata orang. Aku tidak masukkan hati, cuman aku kepingin tahu aja orang yang ngata-ngatain aku, yang menghina aku itu kayak apa sih. Coba kepingin langsung lihat depan-depan sama aku gitu loh. Dari tadi kan aku coba ajakin video call, daripada marah-marah. Itu marah-marah kenapa sama aku? Emang aku ngapain? Aku tidak melakukan apapun. Yang mereka tonton itu kan yang seperempat. Ya tapi maklum lah ya. Kadang-kala orang kalau udah benci itu, mau kita ngomong baik-baik pun, tetap aja salah. Karena mereka sudah ada kebencian dalam dirinya. Gitu. Coba kalau mereka tidak ada kebencian, tapi mereka memang mencari kebenaran, dan mereka memang orang cerdas, mereka akan nonton videonya itu full, satu. Dan yang kedua juga tentang DM. Karena memang saya nggak mau ribut. Saya DM dia dengan bahasa yang baik. Tapi tetap aja dibalasnya dengan bahasa yang tidak baik. Ketika saya keluar bahasa binatang, dikeluarkan di TikTok. Nggak apa-apa Dewi Persik mah diviralin kayak begitu mah. Kenapa? Saya 24 tahun berkarir, nggak pernah saya nyanyi di Aceh. Saya 24 tahun berkarir, saya nggak pernah nyanyi di Aceh. Yang sering undang saya itu polisi, TNI, terus pengusaha-pengusaha, Pak Haji, Bu Haji, yang ada di Sumatera. Di Sumatera itu kayak di Palembang, di Medan, Padang, Jawa. Nah, di Aceh nggak pernah. Cuma tetap aja mereka saudara saya, walaupun sebagian oknum menganggap saya bukan saudaranya. Nggak apa-apa, nggak rugi. Yang penting kebaikan saya dinilai sama Allah, bukan dinilai orang oleh manusia. Kenapa nggak main film lagi? Kan udah nggak ngejuri. Rindu mami acting. Lagi liburan sayang. Tadi sudah dateng. Tadi aku habis meeting sama orang MD.
Mereka bilang malah mereka suruh syuting aku di bulan Januari tanggal hmm, ya pokoknya puluh-puluhan ini tanggal tanggal belasan sebelum ulang tahun Indosiar. Aku bilang tunggu dulu. Aku masih pingin liburan sama anakku. Aku masih kepingin santai di rumah. Kan selama ini kita udah kerja pagi, di pagi-pagi ambiar, malam ngejuri. Aku pingin pingin jadi ibu dulu buat anakku. Jadi ibu. Karena sebentar lagi anakku tanggal 4 udah balik ke Magelang. Biasanya yang mungkin itu lebih rendah dari kita, Mi. Iya, bener. Nah, aku dihina-hina, dikata-katain. Sedangkan aku udah bilang, Mas, Mbak, lihat dulu videonya secara full. Jangan cuma lihat 1 menit atau 2 menit. Saya nggak ada ngata-ngatain. Aceh berisik itu nggak ada. Saya ngata-ngatain orang yang nonton live saya dengan kata-kata dengan ngata-ngatain pemerintah. Saya nggak terima. Karena kan saya, karena keluarga saya banyak yang kerja di pemerintahan sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai PLN, dan mereka sampai sekarang belum pada pulang. Tiba-tiba aku di lu gua perkosa ya, Atlas lu macem-macem lu ya, lu nanti kalau pokoknya bahasa-bahasa akhirnya saya keluarlah kata-kata binatang, anjing, bangsat, keparat, keluar kata-kata itu. Lu manusia laknat ya, langsung keluar aku kata-kata itu, manusia tidak bersyukur. Karena aku sudah menawar, ketika dia jual sama saya masih menawar dengan baik-baik, tapi tawaran saya tidak diterima dengan baik, ya udah saya borong. Kenapa saat main film horor mami selalu jadi hantunya? Karena aku setengah hantu setengah manusia. Karena aku bukan malaikat. Sometimes aku bisa jadi manusia baik-baik, sometimes aku bisa jahat, tergantung. Aduh, Maaf DP sehat, aku pengen ikutan audisi. Semangat sayang. Kenapa Cut Laura kamu ketawa? Kan bener kan? Katanya aku main film, kenapa aku jadi hantu terus? Iya, kenapa dia bisa jadi hantu? Kan awalnya dia jadi manusia. Gitu. Jadi setengah hantu, setengah manusia. Kalau aku ada manusianya, aku bisa baik sama orang. Tapi kalau aku udah jadi hantu, ya udahlah keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Mami jangan ngomong terus dong, kami mau undang April sama Valen. Hey, buat si underscore B1 lah, ya kamu undang di manajemennya. Kamu telepon Indosiar. Iya, bawa Lucy. Rindu Mami main film. Jangan main film ya, aku main series di MDTV. Aku mau main series dulu. Tapi aku ngambilnya paling sekitar 20 episode atau 25 episode lah. Gak banyak, soalnya habis itu kan ada audisi Dangdut Akademi 8. Emang akhir-akhir ini ngelawak. Maksudnya gimana itu sayang? Gimana Arbil Mami? Arbil baik. Arbil baik sayang. Halo Alenta Delta. Sengkok lebur ka film mah ka Mami. Iya sayang, aku tahu kamu suka sama film aku. Tunggu ya, nanti ini aku akan lagi bikin sinetron. Nanti akan tayang di MDTV dan Netflix. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan aku sehat. Aku belum kasih jadwal, tadi udah meeting sih. Jadi aku tadi habis pagi-pagi ambiar, aku meeting dulu sama MD Entertainment tadi. Terus baru aku makan siang sama anakku. Kalau aku, ya tunggulah, sabarlah ya. Karena aku kan juga kepingin me time sama keluargaku. Iya, Mami pose biar aku foto. Mami kapan tiktokan sama Milen? Kemarin itu aku nggak sempet sayang. Aku pingin tiktokan sama Milen, sama Mila, sama Valen. Tapi nggak sempet. Alhamdulillah istriku ini ya yang Dewiku. Ini istri. Mas, kamu jangan ulum underscore iya hahaha. Mas, kamu jangan aneh-aneh deh mas. Kamu istriku. Aku udah punya calon pasangan mas. Jangan aneh-aneh mas, nanti kamu bisa bahaya mas. Nanti kamu dipanggil, nanti kamu ditangkap. Hah?
Nanti kamu dikarungin nanti kamu, Mas. Bilang aku istriku, istriku. Aku nggak punya suami kok anggap aku istriku, istriku. Mami bulan puasa jangan lupa ajak Arbil Valen ke rumah Mami. Oh pasti dong kalau anak-anak itu mau. Kalau misalkan ini nggak ada kegiatan, tahun baru di rumahku aja juga nggak apa-apa. Kumpul sama maminya. Nanti biar kenalan sama Mas Gabriel. Mas Gabriel ada di rumah. Mas Gabriel lagi ada di rumah, nanti dia pulang. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 3. Valen sama Arbil, iya. Mau banget, Mami. Senang banget, Mami, kalau Valen sama Arbil. Kapaki Karung. Apa itu? Kapaki Karung tuh gimana? Oh, Kapaki Karung. Mami, aku mau gift di IG, bisa nggak? Ah, kamu nggak di IG. Kalau kamu kalau kamu mau gift aku, nanti kalau aku jualan di TikTok, kamu beli daging. Mau gift aku gitu. Good job, Mami. Iya, Alia. Mami mau ikutan di A8 cuma nggak pede. Jangan dong, harus pede dong. Ya, manusia itu kalau nggak gagal itu karena manusia yang sukses itu adalah manusia yang gagal berkali-kali tapi mau bangkit. Itu yang sukses sebenarnya. Paling juara satu di hati kita semua, Mami. Iya nggak? Iya. Kan, iya. Jadi kita support Valen. Tapi bukan berarti harus menghujat Tasya. Nggak boleh. Karena Tasya itu anak baik, anak sopan, anaknya juga rendah hati, mau belajar. Orang tuanya juga sangat baik sekali. Pak Topan, biasa. Mami diberi kecupan, Mami diberi kecupan. Ih, kangen ya, kangen ya. Mami diberi kecupan, Mami diberi kecupan, Mami diberi kecupan, kecupan sayang. Mwah. Jangan Arbil sama Valen aja, Mi, semua di A7. Iya, boleh-boleh aja, Ma. Anak itu semua anak-anak aku. Kemarin yang tampil itu semua di Dangdut Akademi 7 itu semua anak-anak aku. Rumahku terbuka buat anak-anak aku, Dangdut Akademi 7. Aku senang kalau mereka nganggap aku ibunya, orang tuanya, aku senang. Apalagi mereka jauh dari keluarga. Mau makan di rumah, kek. Mau, Mami, aku mau nginep di rumah Mami, boleh-boleh. Nggak apa-apa. Nah, kan kecuali bapaknya sama ibunya nggak boleh. Kalau anak-anaknya boleh, kan masih kecil-kecil. Masih umur 17 tahun, 18 tahun. Nah, jadi kan masih anak-anak. Shakira masih umur 14 tahun. Masih kecil, 15 tahun apa 14 tahun Shakira. Mami pada ngehujat Tasya karena Tasya menang, karena gift. Jadi pada ngehujat, padahal apa salahnya dukung semuanya. Kasihan, janganlah. Ya kan, Tasya itu anak baik loh guys. Itu sudah rezekinya dia. Percayalah kalau rezeki itu sudah Allah ngatur. Jadi jangan saling menghujat. Nggak ada untungnya juga. Sudah waktunya move on. Justru sekarang itu kompetisi yang sesungguhnya didukung anak-anak itu semuanya. Robi umur berapa? Nggak tahu aku kalau Robi umur berapa ya. 18 ya. Robi 18 apa? Apa 18 apa 19? 19-an dia. Nggak tahu Mami. Karena lambat bukan tertinggal, cepat bukan berarti dia yang paling hebat. Ya kan Kak, karena setiap orang sedang berproses di garis takdirnya masing-masing. Setuju pintar Tia. Itu benar sekali sayang. Mami tunggu aku di DA 9 ya. Di DA 9. Iya, nanti ya. Nanti kalau misalkan aku boleh ngejuri ya. Insya Allah. Aku sudah sampai rumah. Robi 23 Mi, dia lahir 2002. Oh gitu. Apa itu? Oh ya ampun. Nggak ada untungnya ngujat orang apalagi. Iya, apalagi anak itu masih kecil-kecil guys. Umur 14 tahun, 19 tahun, paling paling tua umur 23. Itu jadi jangan lah. Tangannya dipakai buat hal-hal yang baik, nggak rugi kok. Alhamdulillah sampai rumah dengan iya.
Soalnya aku ngefan banget sama Mami. Oh iya, makasih sayang. Kecupan. Rumahnya aku, rumahnya aku di Lebak Bulus. Halo fans Milen. Iya sayang, alhamdulillah sampai rumah. Iya. Ingat Zahra ya, Mi kasih ketemu anak Mami. Nggak mungkin bisa ketemu Mas Gabriel. Mas Gabriel kan udah berangkat tanggal 3. Mami Dewi kok besar. Bukannya Zara sama Ebi. Mereka so sweet banget, lucu. Deisti. Mi tolong disapa komennya. Iya Ari Wibowo 3625. Kapan TikTokan sama Arbil? Tadi kan udah kasih tahu. Kemarin itu mau TikTokan, tapi nggak apa namanya nggak sempet. Mami UDP terima kasih tadi sudah mau diajak foto. Makasih. Oh ya, iya Ibu Bungsu Santi Putri 04. Tadi ketemu aku di Sensi ya. Yang mana soalnya tadi yang foto banyak. Yang bawa baby atau yang mana? Kak Indah Sari, di mana Kak Indah di Amerika atau di mana Kak Indah masih di Amerika atau di Indonesia? Zahra Ebi udah ugal-ugalan loh Mi iyo. Aku awal bulan ke sana ya Kak. Iya saya Kakak lagi kirim mungkin sekitar 2 hari kali nyampe di tempat kamu. Sayang, Kak Tian, Kak Tian sayang aku. Di mana lagi di Singapura ya sama Abang El ya? Sudah di Amerika sayangku Kak Indah. Masya Allah Kak. Mami kata James Bond istirahat. Di mana aku mau jualan di TikTok 2,5 2 jam 2 jam setengah. Soalnya masih ada utang 40 jam untuk Kulvita. Jadi harus jualan di TikTok. Buka dong. Tinggal di Cilandak ya. Iya. Fans Milen diberi kecupan. Kecupan sayang. Mwah. Kita jumpa nanti lama lagi. Udah sholat belum katanya? Asar belum? Asar belum? Ini baru nyampe langsung. Support aku ya Mami DA10. Iya sayang. Ya udah aku mau asaran dulu. Nanti mungkin habis maghrib. Nanti aku live di TikTok. Aku mau jualan Kulvita ya. Oke. Buat semuanya. Udah jangan pada ribut. Pokoknya baik-baik. Ya, pakai tangannya, pakai jarinya buat yang baik-baik. Ya, harus bisa menerima kenyataan. Rezeki itu semua Allah yang mengatur. Dadah. Assalamualaikum. Hai Nasya. Udah ya, asyar dulu.